Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 1, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku kelas 1, pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti yang biasa kita bacakan doanya, tapi sebelumnya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah membaca doa dengan harapan kita akan diberikan rahmat oleh Allah sehingga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kemudian setelah membaca doa, selanjutnya adalah pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu surat Al-Ikhlas. Tentunya kalian sudah hafal suratnya, tapi namanya tidak tahu, namanya surat apa tidak tahu, tapi hafal sampai. Nah, bagaimana suratnya? Sebelum kita belajar, di sini ada sebuah lagu, ya. Lagu baca Al-Quran. Nanti anak-anak bisa menyanyikan sendiri di rumah ya, dengan Bapak Ibu menyanyikan lagu ini, silakan. Lagunya bagaimana? Lagunya nadanya adalah di sini senang, di sana senang. Oke, kita mulai dulu. Pak Amir coba menyanyikan terlebih dahulu, nanti sampai bisa dihafalkan di rumah. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Terima kasih. Itu nanti coba sampean bisa dinyanyikan di rumah. Oke, bisa dilihat di buku pelajaran, bisa ini ya. Ada di buku. Coba selanjutnya kita lanjut ke materi lagi. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa? Surat Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini ya, surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jumlah ayatnya adalah 4 ayat. Surat Al-Ikhlas jumlah 4 ayat. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Mekah. Jadi
Jadi surat Al-Ikhlas itu turunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah di kota Mekah. Karena turunnya di kota Mekah, maka dia dinamakan dengan surat Makkiyah. Oke. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas ini berisi tentang ajaran tauhid. Nah, karena apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan itu nomor satukan Allah ya. Allah Maha Esa, Allah itu Maha Satu, Allah itu Maha Tunggal. Kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian bagaimana bunyinya? Bunyi pelafalan surat Al-Ikhlas. Nah, ini yang Pak Amir maksud. Kalian sudah hafal suratnya, sudah hafal lafadznya, tapi tidak tahu namanya surat apa. Surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama. Ikuti Pak Amir boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Bentar. Ayat kedua. Allahus samad. Allahus samad. Ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Lagi. Lam yalid walam yulad. Bagus. Ayat terakhir, ayat keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, baik, tadi itu adalah lafaz atau bunyi surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak sekalian, nanti kalian baca di rumah, dihafalkan di rumah, nanti kirim video ke Pak Amir ya. Nah, sedikit penjelasan tentang surat Al-Ikhlas. Seperti tadi dikatakan di depan bahwa surat Al-Ikhlas artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa Allah itu hanya satu. Kita percaya bahwa Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Nah, di sini qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, dialah Allah yang maha satu. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan yang menyamainya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad, Allah itu maha dibutuhkan,
Allah itu maha bergantung. Jadi semua yang kita berikan, yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha dibutuhkan. Kita butuh apapun itu semuanya meminta kepada Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakan. Allah itu tidak punya anak, ya Allah itu tidak dilahirkan. Ya, terus bagaimana? Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Dia tidak ada yang menciptakan. Dia adalah Al-Khaliq. Dia tidak dilahirkan. Dan dia juga tidak melahirkan, tidak punya anak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Kemudian yang terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyekutukannya atau yang bisa menandinginya, yang bisa menyamai kekuasaan Allah. Tidak ada satupun. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Nanti bisa dipelajari di rumahnya masing-masing. Ingat ya, tadi ada tugas dari Pak Amir, yaitu menghafalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.